Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Maulana. NIM saya 251110243164. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa ilmiah sering digunakan dalam kegiatan seperti penelitian, seminar, diskusi ilmiah, lokarya maupun publikasi ilmiah seperti jurnal dan artikel ilmiah. Secara sederhana, ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang dianggap layak dan tepat digunakan ketika membahas ilmu pengetahuan. Bahasa ini digunakan oleh para ilmuwan untuk menyampaikan hasil pemikiran, penelitian, ataupun kajian ilmiah kepada ilmuwan lain maupun kepada masyarakat luas. Kesalahan yang sering terjadi dalam ragam ilmiah. Dalam penggunaan bahasa ilmiah sering terjadi beberapa kesalahan. Kesalahan tersebut biasanya berkaitan dengan pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, dan penggunaan ejaan dan tanda baca. Penulisan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kesalahan-kesalahan ini perlu dihindari agar tulisan ilmiah mudah dipahami dan tetap menjaga kualitas ilmiahnya. Ciri dan sifat ragam bahasa ilmiah. Pertama itu jelas dan tepat. Bahasa ilmiah harus menyampaikan informasi secara jelas dan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah yang sesuai, membuat kalimat yang tidak berbelit-belit, serta menyusun paragraf secara runtut. Tujuannya agar pembaca dapat memahami isi istilah tanpa menimbulkan salah tafsir. 2. Lugas dan formal. Bahasa ilmiah juga harus bersifat lugas, artinya langsung pada inti pembahasan tanpa menggunakan bahasa kias atau ungkapan yang berlebihan. Selain itu, bahasa ilmiah bersifat formal karena biasanya digunakan dalam situasi seperti lapor penelitian atau karya akademik. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan kata ganti seperti saya, kami, atau kita. Jika memang perlu menyebutkan pelaku penelitian, biasanya digunakan kata penulis atau peneliti, tetapi penggunaan tetap dibatasi. Ciri bahasa ragam ilmiah. Selain itu, bahasa ilmiah juga memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu cendika. Cendika itu memiliki arti harus mampu menyampaikan pemikiran logis atau rasional. Kedua itu lugas dan jelas. Bahasa harus langsung pada inti pembahasan dan tidak menggunakan makna kias. Kalimat juga harus mudah dipahami dan tidak rumit. Ketiga itu formal dan objektif. Bahasa ilmiah digunakan dalam situasi resmi, sehingga pilihan kata dan struktur kalimat bersifat formal. Selain itu harus bersifat objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh emosi ataupun pendapat pribadi. Karena itu kata-kata bersifat emosional seperti alangkah, kiranya, harus, atau pasti sebaiknya dihindari. Keempat itu ringkas dan padat. Tulisan ilmiah harus menyampaikan gagasan secara efektif tanpa pemborosan kata. Jika suatu gagasan sudah dapat dijelaskan dengan kalimat yang sederhana dan jelas, maka tidak perlu ditambahkan kata-kata yang tidak penting. 5 itu harus konsisten. Dalam tulisan ilmiah, penggunaan istilah, ejaan, dan tanda baca harus konsisten, dan penggunaan kata tertentu harus sama dari awal sampai akhir tulisan. 6. Itu menggunakan istilah teknis. Karena digunakan dalam bidang ilmu tertentu, ragam bahasa ilmiah juga menggunakan istilah teknis sesuai dengan bidang tersebut. Contoh, dalam bidang ekonomi atau keuangan terdapat istilah seperti Tibur, kreditur, suku bunga, dan moneter. Istilah tersebut membantu menjelaskan konsep ilmiah secara lebih tepat. Di sini saya mau membaca 3 referensi buku. Yang pertama itu buku Ragam Bahasa Ilmiah. Penulisnya Abdul Cesar, diterbitkan oleh Rinka Cipta pada tahun 2011. Buku tersebut menjelaskan penggunaan ragam ilmiah dan karya tulis akademik seperti makalah, skripsi, dan artikel ilmiah. Buku ini menjelaskan ciri-ciri bahasa ilmiah, penggunaan kata yang tepat, serta aturan penulisan yang baik dalam dunia akademik. Kedua itu perkembangan bahasa Indonesia dan ragamnya, ditulis oleh Gagan Zakaria Siddiq tahun 2025. Buku ini membahas perkembangan bahasa Indonesia dan dari masa ke masa, serta berbagai ragam bahasa seperti bahasa formal, informal, bahasa daerah, dan bahasa gaul. Ketiga itu ada sosiolinguistik atau suatu pengantar. Penulisnya Sumarsono pada tahun 2010.
Buku ini menjelaskan berbagai konsep sosiolinguistik seperti variasi bahasa, ragam bahasa, resmi dan tidak resmi, serta penggunaan bahasa dalam kehidupan masyarakat. Ini saja dari saya, sekian, terima kasih.